Maksudnya kita mau menakar gitu. Kenapa ada orang yang keberatan, ada yang enggak gitu. Nah gitu loh. Ada orang sangat marah sampai macam kamu ini sehingga lapor, harus proses hukum. Ada yang enggak, sama-sama warga sana, bahkan mereka juga entitas yang resmi gitu. Gitu. Ada yang di DPR RI, DPD, gitu, di daerah, partai politik, organisasi keagamaan misalnya. Ini kami mau mencoba apakah memang hal-hal yang dibicarakan berulang-ulang ini sebegitu memang bermasalah. Gitu. Makanya mau ditengok kapan dan siapa. Jangan sampai karena laporan kalian orang jadi terus, padahal orang nggak tahu selama ini. Terus jadi berita besar, biasa lah gitu kan. Namanya IT kan seperti itu. Maksudnya kita mau menakar gitu. Kenapa ada orang yang keberatan, ada yang enggak gitu. Nah gitu loh. Ada orang sangat marah sampai macam kamu ini sehingga lapor, harus proses hukum. Ada yang enggak, sama-sama warga sana, bahkan mereka juga entitas yang resmi gitu. Gitu. Ada yang di DPR RI, DPD, gitu, di daerah, partai politik, organisasi keagamaan misalnya. Ini kami mau mencoba apakah memang hal-hal yang dibicarakan berulang-ulang ini sebegitu memang bermasalah. Gitu. Makanya mau ditengok kapan dan siapa. Jangan sampai karena laporan kalian orang jadi terus, padahal orang nggak tahu selama ini. Terus jadi berita besar, biasa lah gitu kan. Namanya IT kan seperti itu. Saudara saksi ya. Siap yang mulia. Tadi waktu ditanya saudara tadi bolak-balik Jakarta ke Balikpapan ya? Ya. Jadi besarnya di Balikpapan. Saya 2012 di Balikpapan, yang mulia. Maksudnya mulai 2012 apa 2012 sudah meninggalkan Balikpapan? 2012 di Balikpapan. Oh, sebelumnya tinggal di mana? Saya sebelumnya di Gorontalo di Sulawesi. Di Gorontalo. Jadi kuliah gitu ke Balikpapan. 2012 ya kuliah. Gitu ya. Begini, Kebetulan ada keluarga saya di Balikpapan. Tadi kalau kita simak tadi beberapa pertanyaan, pada intinya saudara itu secara pribadi ya keberatan terhadap beberapa poin-poin tayangan tadi. Penampakan perupapannya mirip dengan terdakwa ini yang menyampaikan. Tadi begitu kan? Yang tadi video tadi kan ketika ditanya ketua majelis, menurut saudara mirip wajahnya. Iya. Dia apa enggak kan nggak bisa pastikan memang. Jadi begini. Apakah saudara, setahu saudara itu tadi tanggal berapa tadi saudara mulai lihat ini? Melihat Pertama kali tadi tanggal 22 Januari ya. 22 Januari ya. Januari ya. Kalau tadi saudara menemani si Kaleb melapor tadi kapan? 24 Januari 2022. Itu ke sini ya, Bareskrim ya? Bareskrim. Apakah si Kaleb ataupun teman-temanmu itu memang kalian bergaul di sini, kenalan di sini, atau memang sudah dari Kalimantan sudah berkenalan? Saya sama Kaleb baru saling kenal saat ada kejadian saat melapor itu ke Bareskrim. Kemudian kalau sama Anggi saya sudah sejak 2012 itu. Berarti kalau Kaleb ketika sama-sama melapor, di situ baru kenal. Di situ baru kenal. Maksudnya begini, kan tadi ketika kamu sudah melihat ada dari grup WhatsApp dia, reaksi kamu tadi kan marah atau apa tadi ya, tidak terima. Apakah ada teman ataupun orang lain ataupun organisasi
yang diajak berdiskusi membicarakan itu. Ini kan Kaleb belum kenal nih. Sama siapa? Ya, jadi begitu saya lihat tadi, kemudian nonton, kemudian merasa marah dan tidak terima, dan ternyata itu juga sudah ramai tuh. Hah? Dan ternyata sudah ramai juga. Akhirnya berdiskusi dan memang bagaimana? Ya, ini aja kepada siapa gitu. Itu kan relatif pribadi. Iya, iya. Nanti pertanyaannya akan ke sana nanti. Iya. Apakah kalian itu mewakili seluruh rakyat Kalimantan Timur? Nah, itu nanti. Makanya apakah ada diskusi dulu? Kan belum ketemu Mang Kaleb, belum kenal. Iya. Kan dia sesi pelapor ini. Secara resmi Kaleb tanda tangan sebagai pelapor. Iya. Di mana itu kalian? Atau memang nggak sempat berdiskusi? Kamu saja yang menyimpulkan sendiri. Kami berdiskusi setelah saya pribadi ingin melaporkan. Sudah ada rencana niat melaporkan, kemudian saya koordinasi dengan masyarakat di itu, teman-teman di Kalimantan. Yang berada di Jakarta apa di Kalimantan? Di Kalimantan. Kalimantan. Waktu kamu berdiskusi tadi 22-24 tadi ya, melapornya 24 tadi kan, Ya. 22 lihat. Maksudnya apakah dengan Kaleb ini sebelum melapor sudah bertemu berdiskusi apa ketika kamu melapor? Ketika melapor Berarti di kantor polisi? di kantor polisi, Di situ? di Barreskrim. Di situ? Ketemu di Barreskrim. Situ ya? Ya. Sebelum kamu melapor 24, apakah kamu ada mengetahui ada reaksi-reaksi yang sama seperti yang kamu rasakan dari orang pihak-pihak lain? Iya, ada. Di mana? Di daerah mana? Di Kalimantan Timur. Itu setelah kamu melapor apa? Sebelum? Setelah saya punya rencana untuk melapor. Itu kapan? Tanggal 22 itu. Kamu kan belum lagi ketemu, belum berdiskusi. Sebelum saya berdiskusi, saya sudah punya rencana untuk melapor itu. Begitu. Karena merasa tidak terima dengan pernyataan dari Pak Edi. Kalau berkomunikasi dengan orang-orang masyarakat di Kalimantan Timur, ada? Di antara 22-24 itu? 23 besoknya. Karena memang seharusnya kami melapor itu tanggal 23. Tapi karena saya lupa karena apa itu, karena waktu, akhirnya tanggal 24 pagi baru kami ke Barreskrim. Tapi kamu sering ya bolak-balik ke balik papan tadi ya? Sering. Ini aja pertanyaannya. Apakah kamu pernah mendengar atau tahu ya pada masa-masa antara kamu melapor dengan kamu baca itu yang kamu bilang sudah ramai dibicarakan ya toh masalah ini, pernah nggak kamu mendengar atau tahu katakanlah institusi-institusi resmi di daerah sana ya, apakah dari segi DPRD, pemerintah atau partai politik atau organisasi-organisasi yang resmi ikut membicarakan ini, atau masyarakat sana ataupun seperti kamu membicarakannya katakanlah ke Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau di sini ada DPD, ini kan mau apakah memang bisa mewakili, mengklaim seolah-olah semua orang tersinggung. Ini kan pribadi-pribadi ya. Ada nggak kamu dengar seperti itu? Mereka juga keberatan. Ya, kalau saat itu saat ingin melapor, kalau pemerintah saya belum mendengar saat itu. Kemudian Partai DPRD di Kalimantan, partai politik tidak. Kemudian DPD tidak. Kan ada perwakilan kita di sana. Yang saya tahu saat itu yang bersikap adalah Forum Kerukunan Umat Beragam FKUB Kalimantan Timur. Itu. Mohon maaf, sorry. Organisasi keagamaan di Kalimantan Timur, seingat saya. Itu kapan itu? Setelah kamu melapor? Sebelum sehari kalau tidak salah. Sehari seingat saya sehari. Jadi antara 23 3. gitu ya.
sebenarnya melanjutkan tadi sudah ditanyakan ketua majelis. Karena pasal-pasal ini ada pasal-pasal IT. Kadang-kadang suatu masalah itu orang nggak ada masalah karena diputar balik jadi masalah. Makanya dilarang di undang-undang IT itu mentransmisikan, mendistribusikan, membuat dapat. Itu sebenarnya juga pelaku. Orang yang menyebar-nyebarkan itu, ya bisa aja sesuatu yang belum tentu karena di blow up terus bisa terpengaruh orang semua. Makanya undang itu seperti, makanya tadi ditanyakan siapa yang pertama kali. Mungkin yang mulia, saya tahunya dari berita. Ya sudah tadi kan dia bilang tadi kamu enggak ingat, kamu bilang WA grup tadi banyak kamu bilang kan. Maksud kita di sini harusnya itu dikejar orang-orang yang mendistribusikan itu. Ini juga kalau saya dikirim orang, saya kirim lagi sama orang lain, saya juga pelaku. Undang-undang ITE ikut bagian saya menyebarkan, terlepas itu benar atau tidak. Jadi sudah, yang lain tidak ada tadi ya. Yang ada forum apa tadi, umat, organisasi keagamaan. Organisasi ya. Atau maksudnya kita mau menakar gitu. Kenapa ada orang yang keberatan, ada yang enggak gitu. Nah gitu loh. Ada orang sangat marah sampai macam kamu ini sehingga lapor, harus proses hukum. Ada yang enggak, sama-sama warga sana, bahkan mereka juga entitas yang resmi gitu. Ada yang di DPR RI, DPD, gitu, di daerah, partai politik, organisasi keagamaan misalnya. Ini kami mau mencoba apakah memang hal-hal yang dibicarakan berulang-ulang ini sebegitu memang bermasalah. Gitu. Makanya mau ditengok kapan dan siapa. Jangan sampai karena laporan kalian orang jadi terus, padahal orang nggak tahu selama ini. Terus jadi berita besar, biasa lah gitu kan. Namanya IT kan seperti itu. Ya udah, semua akhirnya betul hal yang tadi seperti itu. Jadi menurut kamu nggak ada ya, belum ada kamu dengar ya saat ini yang resmi. Iyalah. Kalau sampai hari ini? Sampai hari ini sudah banyak yang bersikap dan melakukan penolakan. Bahkan beberapa hari. Nggak, penolakan apa ini? Pernyataan itu tidak terima demo, bahkan sampai ada demo kan, demonstrasi itu. Udah tadi udah ditanya juga. Kalau demo itu kan dibenarkan undang-undang. Iya. Ya, demo itu dibenarkan undang-undang. Kok jadi masalah? Ya, sampai hari ini yang saya tanya, institusi-institusi yang saya tanya tadi ada nggak buat keberatan laporan tadi itu tadi yang kamu bilang tadi, waktu itu belum ada, hanya forum beragama, forum umat beragama tadi ada kamu bilang. Ada nggak kamu dengar sampai hari ini mereka yang kita sebutkan tadi yang sebenarnya institusi resmi negara yang mewakili Kalimantan lah kita bilangnya, ada nggak buat keberatan itu? Kalau dari informasi yang saya dengar, kawan-kawan itu ada. Misalnya apa? Anggota DPD RI tapi mengatasnamakan pribadi. Anggota DPD RI yang mengatasnamakan pribadi yang asal dari Kalimantan. Kalau menurut kamu ada yang kamu, tapi ada. Pastinya siapa gitu nggak tahu? Tidak tahu karena informasi yang saya dapat gitu. Karena hal-hal yang semua ini sepertinya sudah jin buang anak apa semua sebenarnya nggak perlu lagi, semua udah saksi udah. Hanya tinggal itu apakah satu persoalan hukum apa tidak, itu aja sama kita. Itu mau menakar apakah semua orang tersinggung, orang sana kata-kata seperti itu. Karena kalau di negara ini pikiran tiap orang per orang mau ya susah lah, berapa ratus juta ini. Itu ketersinggungan beberapa orang mau menjadi representatif itu repot. Belum lagi nanti kalau misalnya, pernah nggak kamu dengar orang-orang di sana yang punya sikap sebaliknya? Nah, jadi kan ada pro demo, ada pro kontra, ada pro. Tidak pernah dengar saya. Tidak ada dengar. Tidak pernah dengar. Itu aja Pak.
Terima kasih Majelis Hakim. Langsung saja. Saksi, tadi ada beberapa poin, ini yang perlu saya tanyakan. Saksi tadi menyampaikan bahwa ditanya oleh majelis terkait dengan judul video, di mana saksi menjawab bahwa terhadap judul videonya adalah tolak pemindahan IKN oligarki makan uang rakyat. Betul seperti itu ya? Iya, seingat saya begitu. Seingat saudara seperti itu, betul ya? Saksi tadi menyampaikan bahwa berulang-ulang kali memutar dari akhir awal diulang-ulang lagi memastikan terkait dengan video yang beredar di media online itu tadi. Iya. Betul ya? Nah, pertanyaan saya, dalam video yang saudara saksi putar berulang-ulang tadi berkaitan dengan judul itu tadi, apakah dalam video tadi juga menceritakan terkait judul itu, makan uang rakyat? Ada nggak dalam artian video itu isinya makan uang rakyat seperti apa? Seingat saya tidak ada. Kan video itu kan durasinya kan hampir berapa menit itu? Iya. Nah, itu maksud saya 17 lagi, Pak. Iya. Jadi kan judul ini kan yang utama Mas saya tanyakan ke saksi ini bahwa judulnya adalah tolak pemindahan IKN oligarki makan uang rakyat. Di mana saya tadi kan menyampaikan seperti itu. Makanya pertanyaan saya, dalam durasi sekian yang saudara tonton berulang-ulang itu tadi, makan uang rakyat seperti apa yang dalam video itu? Kalau dalam video itu saya lupa. Lupa ya? Tapi saudara hanya fokus terkait dengan jin buang anak tadi itu ya? Itu yang saudara putar berulang-ulang kali. Ya. Itu ya, selanjutkan. Tadi saksi ditanya Majelis Hakim juga menyampaikan bahwa saudara melewati jalan sampai ke IKN tadi itu tidak melihat ada tambang batubara. Ya. Seperti itu ya? Ya. Selain daripada saudara tidak melihat tambang batubara, apakah juga saudara juga sepanjang perjalanan merasakan ada bau-bau yang menyengat sepanjang perjalanan dari titik awal ke IKN itu tadi? Tidak ada. Tidak ada bau-bau kayak kotoran, limbah atau bau-bau menyengat lainnya? Tidak ada. Tidak ada. Saya 3 kali ke daerah IKN itu. Yang pertama lewat laut. Waktu itu langsung motong dari Balikpapan ke ada salah satu kampung, saya lupa Maridan atau apa, pokoknya kampung di Kecamatan Sepaku. Kemudian saya lewat 36, 38. Yang terakhir itu 36 lewat jalur darat itu dan tidak ada. Berapa kali? 3 kali ya? 3 kali. Dengan akses darat berapa kali? Akses darat 2 kali. 2 kali. 2 kali. Terhadap jalan yang sama atau berbeda? 2 jalan yang sama, yang satu lewat laut langsung motong dari. Iya mas saya, yang darat 2 kali, jalan yang sama. Iya. Ya toh, berarti di situ saudara tidak melihat adanya tambang batubara. Tidak melihat. Yang 2 kali darat, Ya. kan begitu. Ya. Dan Berikut saudara dengan apakah baunya juga juga. merasakan ada bau-bau yang menyengat? Tidak ada. Tidak ada. Itu Tidak yang ada. 2 darat ya. Ya. Yang 1 laut. Apa saudara juga melihat ada di situ di sepanjang perairan itu ada, ya saudara tahu limbah-limbah berbahaya nggak? B3 atau apa itu? Setahu saya di laut itu pas jalan itu tidak ada. Di yang perairan? Tidak ada di perairan. Siapa tulis? Iya. Oh. Ya, nyebrang. Masuk ke pelabuhan Ichi yang di situ. Oh gitu. Lah dalam itu akses itu, apakah saudara juga melihat ada tumpahan-tumpahan apa limbah atau apa? Tidak ada, Tidak ada ya. Yang satu memang hanya airnya coklat, memang coklat airnya. Airnya coklat, sungai itu. Iya, memang warnanya coklat. Oke, saya lanjutkan. Saksi tadi juga menyampaikan bahwa sebelum melapor berdiskusi dengan kawan-kawan yang ada di Kalimantan. Benar seperti itu? Ya, berdiskusi terkait isu itu kan sudah ramai. Iya, maksudnya dijawab dulu. Maksudnya tadi kan jawaban saudara di Majelis Hakim tadi kan Iya. seperti itu, kan Iya, seperti itu. iya. Nah, pertanyaan saya, melalui apa saudara diskusi? Telepon Telepon. Itu berapa orang yang saudara hubungi? sekitar 1-2 orang sih. 1-2 orang. 1-2 orang itu mewakili pribadi ataukah ada elemen masyarakat atau tokoh atau apa? Dua-duanya elemen masyarakat. Apa itu? Tergabung dalam organisasi masyarakat. Yang satu masyarakat Dayak, yang satu forum keagamaan. Nah, apa yang diperoleh dari 2 elemen masyarakat yang berbeda ini? Ya intinya mereka tidak terima.
pernyataan. Enggak, maksudnya bisa dijabarkan. Kalau mengutip dari si saksi tadi kan secara spesifik kan gitu. Maksudnya ini kan saudara dua sumber ini, sehingga saudara membuat laporan itu tadi kan dengan si Caleb dan si Enggi tadi kan. Nah, saudara tadi menyampaikan bahwa telah berdiskusi dengan kawan-kawan yang di Kalimantan. Maksud saya, mohon saudara saksi dijabarkan secara utuh. Karena saudara tadi menyampaikan bahwa ada dua elemen yang berbeda. Satu terkait apa, itu bagaimana, terus mengenai hal apa, terus apakah ada apa di sana terhadap dua elemen yang berbeda tadi. Mohon bisa dijelaskan tadi. Ya, bahwa sebenarnya yang saya ingat obrolan itu bahwa yang mereka, satu, ya satu terhadap apa, elemen apa? Sama Pak, intinya sama. Yang penting mereka merasa tidak terima dan apa yang disampaikan itu tidak benar di dalam video itu, termasuk apalagi yang menyangkut tentang jin buang anak itu. Apakah juga ada percakapan terkait dengan adanya gejolak atau apa di sana waktu saat saudara diskusi dengan mereka? Oh ya, saat itu sudah gejolak, bahkan tanggal ya sehari kalau tidak salah sebelum kita melapor itu mereka sudah melakukan rencana aksi terhadap dua elemen yang saudara hubungi tadi, menyampaikan hal yang sama juga. Ya. Ada juga nggak menyampaikan tepatnya di mana terjadi aksi itu tadi? Waktu itu rencana mereka ke Polda. Ke Polda mana? Ke Polda Kalimantan Timur. Ke Polda Kaltim. Nah, berarti di sana ada rencana aksi di Polda Kaltim. Ya. Nah, selanjutnya dari hasil saudara dengan kawan-kawan di Kalimantan tadi, sehingga melatar belakang saudara ke Baris Krim Polri juga, apakah juga ada komunikasi? Saya di Baris Krim, nanti yang lain di Polda sana. Oh tidak, kami tidak koordinasi soal itu. Berarti saudara mewakili pribadi saudara di Baris Krim. Ya. Nah, yang dua tadi juga di Kalimantan gitu maksudnya? Ya. Oke, dilanjutkan Mas Yusuf. Terima kasih Yang Mulia, sedikit aja. Tadi sebelum penayangan video, saudara melihat ada screenshot ya. Sebelum itu apa saudara pernah melihat itu? Screenshot Iya, seperti ada orang demo, orang yang tadi. Sudah pernah melihat nggak faktanya? Waktu sudah pernah melihat kapan ini? Sebelum kan tadi ditayangkan. Persidangan. Iya, tadi sebelum persidangan ditayangkan. Sebelumnya pernah melihat nggak tayangan-tayangan tadi? Kalau demo-demo yang tadi pernah melihat. Pernah. Di mana melihatnya? Di media sosial. Media sosial ya. Saudara setelah melaporkan itu pernah ke Kalimantan nggak? Pernah. Pernah ya. Ya. Saudara pernah melihat demo melihat demo langsung ya secara mata saudara sendiri, di Kalimantan pernah melihat? Secara langsung tidak. Tapi menerima video. Video ya. Dan video aksi di Samarinda saat itu yang Berarti banyak demo ya. Oke, saya keluar dari demo dulu. Terkait saudara pernah nggak? Ini ada BP saudara, nanti saya konfirmasi. Mengenai pernyataan sikap, saudara pernah tahu mengenai pernyataan sikap diantaranya Dewan Adat Dayak dan segala macam? Pernyataan sikap ya, bukan demo. Tahu. Pernah? Iya. Saya boleh cerita. Boleh. Bahkan setelah Singkat kami melapor, saya beberapa hari kemudian kan ke Kalimantan Timur. Kemudian saya ke Samarinda, ketemu dengan pernyataan sikap misalnya dari Dewan Adat Dayak. Oh iya. Oke. Sudah tahu? Bahwa ada pernyataan sikap saya tahu, tapi isinya persis saya tidak tahu. Dari mana itu? Pernyataan sikap. Di mana saudara, maksudnya di mana saudara lihat secara di media sosial, di video juga atau langsung menyaksikan pernyataan sikap tersebut? Di video. Video ya? Video. Boleh intinya, kira-kira pernyataan sikap itu apa? Intinya, pernyataan sikap tentang apa? Mendolakkah atau mendukung? Saya tidak pernah saya lihat video yang mendukung. Semuanya menolak dan merasa keberatan. Keberatan ya? Iya. Oke, saya langsung melompat aja biar karena buru-buruin. Tadi sudah menerangkan di lokasi ibu kota ada masyarakat yang tinggal ya. Ada masyarakat. Tadi sudah menerangkan di mana? Di daerah ibu kota. Ada. Masyarakat sudah tahu masyarakat suku apa atau dari
Putra daerah atau maksudnya Ada yang pribumi? dari Dayak, ya. kemudian Banjar, kemudian ada yang dari Bugis. Berarti Si banyak beragam. Di berarti ada suku di sana ya. Ya, di daerah Sepaku itu beragam. Ada 4 kelurahan kalau tidak salah. Pemaluan, Maridan, dan Sepaku sendiri itu beragam. Ada Dayak, ada Itu banyak masyarakat di sana ya. Ya, banyak dong. Di saya cukup ya Mulia. Siap, ya Pak. Mohon izin yang mulia. Ada saksi terkait yang kemarin ARD yang semi itu kan udah hadir saudara Febriansyah. Oh udah. Oh iya. Yang mulia, saya pikir kalau kami udah cukup. Transaksi ini kalau kami bilang udah cukup, tinggal bisa tanggapan. Iya, tidak akan lagi. Iya. Tanggapan aja Pak Edi, udah. Sudah. Cukup kami majelis. Cukup. Terima kasih yang mulia. Pendapat saya bahwa keterangan saksi saya tolak karena tidak benar, terutama menyangkut tentang tempat tinggal anak yang dia asumsikan saya menyebut lokasi tempat kayu makan dan sebagainya. Dan dalam pernyataan saya sama sekali tidak bermaksud untuk yang disebut menghinakan atau mendefinisikan dan sebagainya. Terima kasih. Saya tetap pada Terima kasih. Silakan Pak, dihadapkan dulu siapa? Saudara Febri, tolong diambil. Dulu sudah pernah disumpah dan tidak muncul lagi karena memang kan jadi saksi itu kan wajib bisa juga disebut pada akhirnya dia datang Febri dihadirkan dulu, tidak akan saya periksa sekarang, tapi untuk menunjukkan gitu ya bahwa jaksa sudah berusaha menghadirkan dan saksi sudah juga berusaha hadir. Tapi bang, kita kenapa hilang ya? Kita bisa malah. Maka ada apa itu harus ada yang harus tahu jawab. Nanti kita tanyakan rekan ini ya. Ya, kami upayakan. Ya, udah apa-apa. Ada kan? Boleh. Silakan langsung masuk. Ngambil tempat. Ini saksi kemudian saya. Ya. Kenapa kemarin disuruh hari kita hadir? Kemarin saya masih ada perjalanan dari Pasuruan. Ya, namanya Iya. masanya sedang perjalanan. Jadi di sini ya ada Di perjalanan. ya. Namanya ada di sini. Masih dalam perjalanan. Jadi saya lihatnya sedang hadir di sini. Terima kasih.